Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Widayat STMT dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aplikasi kromatografi di lingkungan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Kelompok kami terdiri dari Andi Nadif Atala Hurairah, Audrey Olivia Adlai Pardede, Dini Salwa Azahra, Evelyn Nodilam, dan Tana Andreas Dion Kristanto. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian kromatografi, jenis-jenis kromatografi, prinsip kerja kromatografi, dan aplikasi kromatografi. Pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan sejenis molekuler didasarkan pada pola gerakan yang berbeda antara fase diam dan fase gerak, sebagai cara memisahkan komponen dalam molekul tersebut. Molekul ini biasanya akan dilarutkan dalam fase gerak dengan melewati fase diam. Adapun jenis-jenis dari kromatografi. Yang pertama, kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner dengan kandungan selulosa. Sementara fase geraknya menggunakan pelarut atau campur pelarut yang cocok. Kertas kromatografi ini dapat dipakai untuk memisahkan tinta, pewarna, serta senyawa tanaman yang bisa terdapat pada klorofil atau zat-zat yang lainnya. Yang kedua ada kromatografi cair. Kromatografi cair merupakan teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampai berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Yang ketiga ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan teknik untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Prinsip kerja dari KLT adalah memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Fase diam yang digunakan adalah silikagen dengan fase gerak berupa pelarut atau eluen yang disesuaikan dengan jenis sampel. Yang keempat ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom dapat dilakukan dengan kolam gelas. Kromatografi ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Selanjutnya ada prinsip kerja kromatografi. Yang pertama, komponen campuran yang akan diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki sensor atau padatan. Yang kedua, komponen campuran tersebut akan mengalir memasuki fase gerak dan pada fase ini akan terjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada. Yang ketiga, timbullah sebuah proses pelarutan dan penguapan dari komponen campuran yang akan dipisahkan tersebut. Yang keempat, nantinya komponen campuran tersebut akan terpisah berdasarkan sifat dari komponen penyusun tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam. Oke, masuk ke dalam aplikasi kromatografi di bidang lingkungan. Yang pertama terdapat kromatografi kolom yang mana berperan penting dalam kimia analisis, di mana metode ini digunakan dalam analisis limbah lingkungan. Untuk dapat mengetahui tingkat pencemaran seperti misalnya dalam limbah cair, maka diperlukan pemurnian dari kandungan limbah tersebut secara individu sehingga dapat ditentukan zat apa saja yang terkandung pada limbah tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat kromatografi gas yang digunakan dalam metode analisis polutan volatil yang terdapat di lingkungan. Contohnya adalah senyawa BTEX yang berarti benzena, toluen, etil benzena, dan silen yang sering terkandung dalam limbah pabrik, dan senyawa PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon yang dihasilkan dari limbah pembakaran yang tidak sempurna oleh bahan bakar fosil. Senyawa tersebut berbahaya apabila dibuang ke lingkungan karena bersifat toksik dan karsinogenik. Sehingga peran kromatografi dalam kedua bidang ini adalah untuk memonitor jumlah polutan yang terdapat di lingkungan sehingga dapat ditentukan solusi agar mengurangi jumlah kadar polutan tersebut. Selanjutnya ada kromatografi cair yang biasa digunakan dalam analisis polutan organik seperti pestisida yang ada di dalam air, kemudian juga untuk polutan anorganik seperti logam berat, sulfida, halida, serta senyawa-senyawa kimia lain yang tidak diketahui.
Pestisida seperti glifosat digunakan untuk memaksimalkan hasil panen, namun kekurangannya adalah merugikan kesehatan dan kualitas tanah dengan menghilangkan mineral atau senyawa-senyawa penting lainnya yang dari tanah. Metode kromatografi gas dan cair dapat digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi keberadaan pupuk dan pestisida berbahaya di tanah. Kromatografi juga memainkan peran utama dalam merevitalisasi tanah yang telah terkontaminasi oleh pestisida. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.